Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya, selalu luar biasa. Karena kita tahu ya, kita punya Tuhan yang luar biasa dan rancangan Tuhan luar biasa bagi kita. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sadari gitu ya, dari minggu ke minggu pesan Tuhan demi pesan Tuhan yang disampaikan. Kalau Ibu Bapak pelajari gitu ya, pesan Tuhan demi pesan Tuhan itu sedang membawa kita menjadi orang-orang yang percaya yang berkualitas, yang memiliki kualitas. Menjadi orang-orang percaya yang kemarin dikatakan lebih punya kepekaan, punya kemahiran, cakap, terampil. Dan pesan Tuhan untuk kita di minggu ini adalah gigih dan tidak kenal lelah. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berjalan gitu ya, melewati perjalanan masa-masa sekarang yang tidak mudah, dengan berbagai tingkat kesulitan yang berbeda-beda, ada tantangan-tantangan demi tantangan yang diperhadapkan kepada kita, maka yang namanya kegigihan dan tidak kenal lelah itu merupakan satu faktor yang penting sekali. Karena kita sebagai orang percaya harus siap dengan berbagai situasi apapun juga yang diperhadapkan kepada kita. Dan pagi hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana dari seorang Nehemia yang memiliki kegigihan. Karena dia punya kegigihan, dia sanggup menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem sampai selesai. Sekalipun tidak mudah, tantangan yang diperhadapkan kepada Nehemia itu tidak mudah. Musuh bertubi-tubi begitu banyak caranya berusaha untuk menggagalkan pembangunan tersebut. Tetapi kita bisa lihat bagaimana lewat kisah ini Nehemia itu punya kegigihan yang berkobar-kobar. Ada kemampuan dari Nehemia itu di dalam kegigihannya yang terus ditumbuhkan, yang terus dikobarkan. Jadi artinya apa? Kegigihan itu adalah sifat yang bisa dikobarkan, bisa ditumbuhkan, dipicu gitu ya, untuk kita bisa menjadi seorang yang gigih. Dan kita sebagai orang percaya itu punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang gigih. Kemarin sudah disampaikan bahwa bukan hanya Nehemia yang gigih, tetapi musuh pun enggak kalah gigih. Enggak kalah gigih mulai dari dia menghina, mengolok-ngolok, sampai mengancam-ngancam. Itu artinya dia punya banyak cara, itu artinya dia begitu gigihnya untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Jadi artinya apa? Ketika kita tahu bahwa kita harus gigih, iblis itu enggak suka dengan yang namanya sebuah perbaikan. Pembangunan tembok, iblis tuh enggak suka. Dengan membuat seseorang menjadi lebih baik, itu dia enggak suka. Adanya sebuah pembaharuan demi pembaharuan, komitmen yang terus ditambah-tambahkan, penyerahan hidup yang ditambahkan, itu iblis enggak suka. Iblis itu gentar sekali. Makanya dia berusaha dengan berbagai cara. Kalau bisa gagal. Kalau bisa orang percaya itu hancur, mati, dibuat tidak berdaya, dibuat dia menjadi pijakan dari si musuh, menjadi alatnya si musuh. Nah, Ibu Bapak lewat pesan Tuhan ini, kita mau tangkap inti pesannya, jangan sampai kita menjadi orang yang enggak gigih, mudah lelah, nyerah, capek gitu. Udahlah lihat keadaan doa kayak gini, lama enggak dijawab, keadaannya enggak berubah. Gak mau lagi, mulai nyalahin apalah, siapalah, banyak alasan gitu ya. Nah pagi hari ini kita mau gitu ya untuk menjadi orang-orang yang gigih, tidak kenal lelah. Kalau Ibu Bapak tahu gitu ya, ada sebuah cerita bagaimana musuh itu enggak pernah tinggal diam, dia begitu gigihnya. Dia enggak kenal lelah. Ibu Bapak tahu ceritanya Delila dan Simpson?
Simpson, dia orang yang begitu kuat. Begitu kuat, dengan kekuatannya dia itu dia bisa mengalahkan orang-orang Filistin dengan rahang keledai. Dia menjadi orang yang begitu punya power gitu ya. Tetapi hanya dengan satu orang wanita yang namanya Delila dari lembah Sorek. Dia kalah. Karena kegigihan dari Delila. Simpson kalah. Setiap hari Delila ingin tahu kekuatan dari Simpson mana. Dia ingin tahu. Tolong dong. Kalau kamu kasih tahu kekuatan kamu itu letaknya di mana, kok sampai begitu hebatnya. Wah, kamu itu hebat. Si abang itu dahsyat, bisa kalahkan dengan gimana sih caranya? Dipuji. Hari ini, hari ke-1 nggak bisa Simpson, nggak bisa dikalahkan. Mungkin Delila datang lagi. Dia begitu punya cara lagi dengan cara yang lain. Dia mungkin rayu Simpson. Ayo dong, kalau abangnya cinta kasih tahu dong sedikit aja. Di mana letak kekuatanmu? Kata Simpson, oh enggak bisa. Enggak boleh itu. Hari ketiga terus pujukan, rayuan. Datang, kata Simpson, oh enggak. Sampai di titik di mana Simpson menjadi lelah hatinya. Maka di situ dia dikalahkan oleh karena kegigihan dari Delila. Jadi ibu bapak bisa lihat, orang yang gak gigih, orang yang capek hati gitu ya, capek hati, udahlah gak mau berdoa lagi, gak mau melayani lagi karena ini masalah saya belum selesai. Capek hati, udah capek gitu ngelihat orang gak mau berubah. Jangan salah, orang yang capek hati kayak Simpson capek gitu ya. Ngelihat apa? Ngelihat Delilanya. Hari ini 1, 2, 3 gak bisa sampai akhirnya Delilanya nangis. Terbuai dengan tangisan seorang wanita. Hati-hati, laki-laki wanita bisa menipu dengan tangisannya. Ada tangisan yang kepalsuan. Nah, Simpson capek hati. Akhirnya apa? Karena dia capek hati, seseorang bisa lepaskan yang namanya panggilan dalam hidupnya. Dia lepaskan perannya sebagai nasir Allah. Dia lepaskan fungsinya sebagai alat di tangan Tuhan yang pada waktu itu Tuhan mau pakai Simpson pada waktu itu. Tetapi karena dia capek, gak gigih lagi pegang panggilan hidupnya. Maka akhir hidup dari Simpson apa? Jadi badut. Dia tontonan dari banyak orang. Matanya dicungkil, dia diolok-olok. Nah, ibu bapak, kita bisa lihat lewat pesan Tuhan ini. Jadi apa yang mau kita renungkan sama-sama? Sudahkah ibu bapak punya kegigihan enggak? Sampai seberapa jauh ibu bapak punya kegigihan? Ketika kita memandang bahwa kegigihan, ketika kita memandang gitu ya, bahwa sesuatu hal itu besar dan penting di dalam Nehemia 6. Kita sama-sama baca dulu ya. Nehemia 6 ayat 9, karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Jadi sebuah kegigihan itu akan sangat dipengaruhi sejauh mana seseorang itu memandang hal ini adalah sebuah kebutuhan yang besar dan penting. Nehemia menyadari ini sebuah kebutuhan yang besar, pekerjaan Tuhan yang besar dan penting. Jadi Nehemia begitu gigihnya, begitu dia berusaha sekuat tenaga. Kalau kemarin dikatakan sekuat tenaga itu gadol. Jadi artinya penting. Kalau enggak dilakukan, waduh berbahaya sekali. Nah, lewat pesan Tuhan ini ibu bapak, kemarin ibu bapak sudah mengikuti bagaimana kita memahami tentang kegigihan ini dan apa yang harus kita pahami tentang kegigihan ini. 2 hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan hamba Tuhan yang lainnya. Ayo kita tangkap lebih dalam lagi. Satu hal yang saya mau membagikannya,
apa yang mau kita pahami tentang kegigihan ini? Ternyata ketika kita membaca, tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Jadi kegigihan adalah kekuatan untuk bergerak sampai pada tujuan. Nehemia 6 ayat yang ke-9. Jadi Nehemia berusaha begitu sekuat tenaganya. Menyadari bahwa di sana ketika Nehemia gigih itu ada sebuah kekuatan yang dimunculkan, ada sebuah kekuatan yang bergerak di dalamnya. Coba lihat Ibu Bapak, orang-orang yang gigih. Di dalamnya itu ada sebuah power, ada sebuah kekuatan yang didorong, yang dimunculkan sehingga dia harus bergerak. Nah, ini yang dimunculkan oleh Nehemia. Dia sadar ketika dia melakukan kegigihan, maka saya percaya sekali di sana ada kegerakan kekuatan yang dimunculkan oleh Nehemia, dan Nehemia sanggup melakukan pembuktian dengan apa? Bukan hanya dia sekedar tahu, tetapi dia lakukan dengan sebuah daya juang. Ada perjuangan yang dilakukan oleh Nehemia. Ada daya juang yang dilakukan. Lihat orang-orang yang gigih itu enggak tinggal diam. Ada perjuangan demi perjuangan yang dilakukan sehingga apa yang menjadi tujuan itu harus diwujudkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya bagaimana yang disebut sekuat tenaga itu besar, artinya itu gadol, besar dan penting. Artinya ketika kita memandang bahwa hal itu besar dan penting, dikatakan penting apabila apa? Apabila hal itu berarti. Apabila hal itu punya kelangsungan hidup. Nehemia berusaha memperjuangkan pembangunan tersebut karena ini berarti sekali. Dia menganggap bahwa Tuhan itu punya rencana, beban Tuhan itu lebih berarti daripada pekerjaan dia. Dia tinggalkan. Dia juga orang penting sebagai juru minuman. Tetapi yang namanya beban Tuhan, isi hati Tuhan itu lebih berarti. Menjadi penting karena apa? Melihat bagaimana kelangsungan hidup, kelangsungan dari bangsa Israel pada waktu itu. Jadi ada sebuah kelangsungan kehidupan yang Nehemia dia terima gitu. Ini kelangsungan hidup bangsa Israel itu nanti harus bagaimana? Makanya dia mau berjuang. Dia berusaha dengan berbagai tindakan demi tindakan. Jadi enggak berkutat sekedar wah aku harus gigih gitu ya. Aku harus bertindak, enggak, tetapi dia ada banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nehemia. Ada perjuangan yang dilakukan oleh Nehemia. Orang gigih itu bukan sekedar berwacana aja. Tahu firman, tetapi dia mau mulai bertindak, melakukan. Nah, kita sama-sama belajar apa Ibu Bapak yang dilakukan oleh kegigihan dari Nehemia. Nah, kegigihan yang dilakukan oleh Nehemia yang pertama gitu ya. Pertama, dia punya kekuatan untuk menutup lubang. Jadi Nehemia di dalam Nehemia 6 ayat yang pertama, yuk kita sama-sama baca dulu ya. Nah, ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesyam orang Arab itu dan musuh-musuhnya, musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang. Nah, di sini yang pertama dilakukan oleh Nehemia adalah dia tutup semua lubang-lubang. Pertama, ketika dia mau bangun, dia tutup lubang-lubang. Jangan sampai iblis curi. Jangan sampai iblis punya celah untuk ambil kesempatan. Dia enggak main-main dengan hal-hal yang kecil. Enggak mau. Jangan main-main dengan perkara-perkara dosa kecil. Enggak apa-apalah. Enggak ada, sedikit mah enggak apa-apa tuh, udah enggak, manusia kan enggak ada yang sempurna. Enggak apa-apa dosa kecil dilakukan. Toh enggak ada yang tahu. Enggak ada tuh gading yang enggak retak. Jangan main-main. Di sini hal yang pertama yang Yeremia lakukan adalah dia tutup semua lubang. Enggak beri kesempatan
pada si musuh. Dia enggak mau kompromi dengan hal yang kecil-kecil. Yang sepertinya aduh remeh, enggak apa-apa gitu. Enggak, tapi dia perhatikan. Hal yang sekecil apapun Nehemia perhatikan. Nah ini menyangkut kegigihan yang Nehemia lakukan, tutup lubang. Kemudian hal yang kedua yang Nehemia lakukan setelah dia tutup lubang, punya kekuatan untuk penutup lubang. Hal yang kedua yang Nehemia lakukan adalah Nehemia 7 ayat yang ke-1. Coba di sana dikatakan apa? Bahwa Nehemia itu memasang pintu-pintu. Coba lihat kegigihan dari Nehemia. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Pintu-pintu mulai dipasang, udah nggak ada celah nih, nggak ada kesempatan buat iblis ambil keuntungan. Dia mulai pasang pintu. Apa yang masuk, apa yang keluar nggak boleh sembarangan. Lewat pintu itu bisa menunjukkan karisma, bisa menunjukkan jati diri seseorang. Nggak main-main, dia pasang pintu. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, itu akan menentukan apa yang keluar. Jadi Nehemia lakukan apa? Diangkat juga penunggu-penunggu pintu. Penunggu-penunggu pintu dijaga. Hati kita harus dijaga. Pintu hati kita. Di dalam Amsal 4 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan main-main dengan apa yang masuk ke dalam pendengaran kita. Apa yang masuk kepada mata kita, apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Jangan main-main perkara ini. Dan Nehemia perhatikan satu demi satu. Ada tindakan demi tindakan yang Nehemia lakukan. Nah, karena apa? Ketika kita enggak jaga pintu hati kita, maka apa yang keluar akan menjadi salah. Mudah sekali untuk tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, kemudian hal apa lagi yang tindakan-tindakan dari kegigihan Nehemia. Hal yang ketiga dikatakan bahwa di sana bahwa ayat yang tadi yang sama ya, di sini kemudian Nehemia itu mengangkat para penyanyi. Ada doa, ada pujian yang dinaikkan. Ketika seorang mau bangun tembok, harus ada doa, pujian, penyembahan yang dinaikkan. Karena tahu ketika doa pujian dinaikkan, hadirat Tuhan turun. Seberapa banyak ibu bapak yang mengalami ada kuasa ketika pujian penyembahan dinaikkan. Saul ketika dirasuk oleh roh jahat, Daud menaikkan pujian dan penyembahan. Dan roh jahat bisa hilang, bisa pergi. Pujian penyembahan penting sekali. Dan satu lagi yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia mengangkat orang-orang Lewi. Wow, dahsyat sekali. Jadi Nehemia menyadari bahwa ketika dia mau membangun tembok, ketika dia mau membangun tembok, dia harus punya kegigihan, yaitu dengan apa? Dia mau sertakan orang-orang Lewi, imam-imam. Begitu pentingnya para imam. Karena para imam sebagai penghubung antara dia dengan bangsanya. Yang menangkap, yang bisa menyalurkan. Dan Nehemia mengandalkan, sehingga apa? Orang yang mengandalkan dalam tempo 52 hari. Pembangunan tembok yang menurut manusia itu mustahil, tetapi sanggup dilakukan oleh Nehemia. Pembangunan terjadi. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika Nehemia menyadari bahwa pentingnya imam, seberapa dari kita orang-orang percaya menyadari pentingnya imam ketika mau membangun tembok. Ada tembok-tembok mungkin di dalam kehidupan kita. Tembok di dalam, yang penting juga di dalam keluarga. Pentingnya seorang imam. Imam apakah berfungsi atau enggak? Imam apakah berperan atau tidak? Sadar enggak bahwa ketika mau membangun tembok, fungsi keimaman itu harus berjalan. Namun pada kenyataannya kan tidak semua para pria imam gitu ya, enggak menyadari. Makanya dia enggak gigih lagi. Enggak menyadari bahwa
fungsi keimaman itu sangat menentukan, sangat berarti, sangat menentukan kelangsungan hidup istri dan anak-anaknya. Para imam menganggap masih ada istri, kerjakan aja oleh istri. Kok nggak terjadi apa-apa, masih tetap berlangsung. Hari ke-1, hari kedua, mungkin terus-terusan. Akhirnya apa? Ketika para imam melepaskan jabatannya, banyak hal kerugian, banyak pria-pria kehilangan wibawanya. Gak berwibawa, karena apa? Dia lepaskan keberfungsiannya. Padahal kalau ditangkap gitu, ketika seseorang pria melakukan fungsi keimamannya, banyak hal yang didapat. Selain dia punya kedekatan dengan Tuhannya, dia punya kedekatan hati. Hati menjadi menyatu antara istri, anak, menjadi menyatu. Bahkan bisa mencairkan kebekuan di dalam komunikasi. Tetapi seberapa banyak para pria-pria enggak menangkap hal ini. Dia lebih merelakan imamnya, keimamannya kepada istrinya. Dia lepaskan, sangat disayangkan sekali. Jadi ibu bapak, lewat apa yang kita pesan ini, ketika seorang imam menyadari bahwa dia adalah seorang imam yang ditetapkan oleh Tuhan, ayo kita sama-sama bangun kehidupan keimamanmu. Saya percaya ibu bapak ketika dengar ada istri-istri yang lain, suami saya mah nggak mau tuh untuk jadi imam di keluarga. Dengar bapak-bapak, pria-pria, istri-istri, anak-anak itu sangat merindukan kepemimpinan seorang imam. Jangan sampai dilepaskan, jangan sampai dilepaskan. Juga istri-istri harus tetap gigih, sekalipun mungkin para bapak-bapak nggak jadi imam. Tetap gigih, jangan sampai jadi akhirnya dia istri itu capek hati. Enggak lah. Banyak alasan, udah dah suami saya mah udah diajakin juga tetap nggak mau jadi imam. Malah saya aja terus. Jangan capek hati. Jangan juga banyak alasan. Jangan banyak berdalih. Karena pada saat istri-istri, ibu-ibu banyak berdalih, itu yang iblis sukai. Dia lihat, ada kesempatan, ada sebuah celah. Dan akhirnya tidak terjadi yang namanya pembangunan tembok di dalam keluarga. Ibu-ibu, istri-istri harus belajar mengenai kegigihan dari seorang wanita yang 12 tahun dia mengalami pendarahan. Bukan sebuah perjalanan yang mudah sekali. Kalau 12 tahun dia harus berjuang dengan sakit penyakitnya, dengan penderitaannya. Tetapi dia bangun sebuah kekuatan. Dia bangun imannya. Dia bangun pengharapannya. Tubuhnya mungkin dia lemah karena pendarahan. Lemas, tidak bisa beraktivitas seperti layaknya orang yang lain. Dia punya kegigihan, terus berupaya. Dia harus terobos dengan menerobos banyaknya orang-orang. Belum lagi dia dicemooh, orang yang najis lah, orang yang menjijikan, gak boleh disentuh. Tetapi dia bangun sebuah kegigihan. Ibu-ibu bangun kegigihan, jangan menjadi capek hati. Doa, sekalipun mungkin gak ada yang mendukung misalkan kayak gitu. Ayo katakan pada musuh. Mungkin musuh kata, udahlah gak usah mesbah keluarga lagi, udah gak usah doa lagi. Oh jangan, katakan. Sekalipun hanya beberapa, mungkin anak satu atau sendiri gitu ya, tetap bangun mesbah. Katakan, musuh sekalipun suamiku belum menjadi imam, tetapi aku akan tetap gigih sampai menunggu waktu yang terbaik untuk suami, untuk bapak-bapak itu bangkit. Aku akan tetap bangun mesbah keluarga. Ada puji-pujian, ada penyembahan, gitar dibawa, taikan pujian. Nah belajar ibu bapak,
dari hal ini sebuah kegigihan yang seorang wanita pendarahan ini dia lakukan dengan kegigihannya. Mungkin dari sisa-sisa tenaga kekuatannya yang terakhir. Dia kumpulkan, dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya maka aku sembuh. Dari sebuah kegigihan yang didasari bahwa dia ada kekuatan yang bergerak untuk pada sebuah tujuan. Akhirnya wanita pendarahan ini mengalami mujizat dan Tuhan menyembuhkan dia. Nah ibu bapak, hal ini yang saya mau membagikan bagi ibu bapak ketika kita mau menyadari bahwa kegigihan adalah kekuatan untuk kita bergerak sampai pada tujuan. Mari kita putuskan untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Jangan pantang menyerah. Ambil keputusan, bertindak, lakukan tindakan-tindakan bahwa buktikan bahwa saya orang yang gigih, tidak menyerah, tidak mudah menyerah, tidak mudah capek, tetap punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.